Devi Urianti dengan judul Analisis Risiko Rantai Pasok Agroindustri Kopi di Jawa Timur. Monggo Ustazah Devi. Pak Parwi mungkin bisa di off share screen ya. Iya, bentar. Apa sudah terlihat nggak? Mohon maaf. Sampun. Iya, sudah terlihat, sudah. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan akhir dari penelitian kerjasama antar perguruan tinggi dengan judul Analisis Risiko Rantai Pasok Agroindustri Kopi di Jawa Timur. Jadi penelitian ini tim pengusulnya ada dua, yaitu saya sendiri Devi Urianti sebagai ketua, kemudian ada Ustadz Arif Rahmawan sebagai anggota. Mohon maaf sebelumnya juga beliau dikarenakan harus berada di room lain sebagai ketua pengabdian, jadi tidak bisa ikut bergabung pada room ini. Kemudian untuk tim mitra, ketuanya adalah Bapak Muhammad Fuad. Beliau berasal dari Universitas Trunojoyo Madura, di mana beliau memiliki keahlian dalam bidang ilmu manajemen agroindustri, sehingga sesuai dengan apa yang kami butuhkan dalam penelitian ini. Mohon maaf, ini langsung ke hasil atau? Oke, langsung ke hasil nggih. Oke, langsung ke hasil penelitian. Yang pertama adalah ini adalah alur dari rantai pasok agroindustri kopi di Jawa Timur, yaitu terdiri dari supplier, kemudian prosesor atau manufaktur, kemudian ada retailer, dan terakhir ada konsumen. Di mana dapat dilihat bagaimana alurnya, bahwa supplier terdiri dari petani-petani yang ada di Jawa Timur. Kemudian untuk prosesor sendiri ada dua, yaitu cafe shop atau kedai kopi. Kemudian ada kelompok usaha bersama KUB. Jadi beberapa kota dia memiliki KUB, di mana dia memiliki fasilitas roastery untuk penggorengan, bahasanya meroster kopi, di mana ketika petani-petani tidak memiliki mesin roaster karena harganya memang yang cukup mahal, sehingga KUB menyediakan mesin roaster tersebut. Sama halnya juga dengan coffee shop, beberapa coffee shop dia memiliki fasilitas untuk roastery, sehingga beberapa petani juga mengirimkan bahasanya green bean yang belum diolah menjadi roast bean, dikirimkan langsung ke coffee shop sama KUB untuk dilakukan proses penggorengan, kemudian dilanjutkan ada pengepul, kemudian ada retailer, di mana dia retailernya sudah dalam bentuk roast bean juga, serta ground bean. Kemudian dilanjutkan ke customer akhir. Kemudian dari hasil penelitian, didapatkan 25 resiko kejadian di pihak petani. Untuk rinciannya terdiri dari plan, ada 5 resiko. Kemudian untuk source-nya, untuk pengadaannya 3. Kemudian untuk proses pembuatan di dalam artian ini kalau untuk petani, otomatis dalam artian mulai dari awal hingga akhir, yaitu ada 10 resiko, kemudian untuk pengiriman atau deliver ada 7, sehingga total resiko yang ada di pihak petani sebanyak 25 resiko. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa resiko-resiko yang ada tadi dinilai berdasarkan occurrence atau kejadian, severity keparahan, kemudian ada deteksinya, sehingga didapatkan nilai
risk priority number atau nilai dari prioritas resiko. Resiko terbesar pada petani dapat dilihat pada M10, yaitu tidak melakukan pencatatan stok produk kopi di gudang penyimpanan. Selanjutnya, pada segi atau level manufaktur, terdapat 17 resiko, sama dibagi menjadi plan, source, kemudian make, sama deliver, di mana hasil perhitungannya berdasarkan occurrence, severity, dan detection didapatkan nilai RPN tertinggi atau nilai resiko tertinggi, yaitu pada M5, produk baru yang dirilis itu tidak habis atau kurang diminati oleh konsumen. Ini merupakan resiko yang tertinggi pada level manufaktur. Selanjutnya, sebelumnya karena menggunakan metode FMEA untuk melihat resiko mana yang tertinggi, kemudian beserta urutan resiko yang dari terparah menjadi yang sampai yang tidak terlalu parah, dapat dilihat di sini ada penentuan bobot resiko menggunakan metode AHP, yaitu sehingga berlevel, level dari pelakunya, kemudian dari di sini ada plan, source, make, deliver, return, kemudian juga berdasarkan variabel-variabel untuk perhitungannya. Dilihat dari level petani, untuk variabel tertinggi, yaitu berdasarkan nilai VPI-nya, berada pada deteksi, kemudian pada variabel selanjutnya pada make. Untuk manufaktur, variabel tertinggi juga sama pada deteksi, kemudian variabel yang tertinggi juga untuk selanjutnya adalah juga pada make. Ini dapat dilihat dari semua aktor yang terlibat, stakeholder yang terlibat. Petani mengalami risiko yang tertinggi dengan nilai RPN juga tertinggi dibandingkan dengan manufaktur. Artinya, pihak atau level dari petani ini perlu ditangani terlebih dahulu kalau kita ingin melakukan ke tahap mitigasi resiko atau pengurangan peminimuman resiko. Dan di mana pada variabel deteksi mereka sangat masih kurang. Dalam artian deteksi ini belum ada seperti pencatatan, kemudian ada beberapa dokumentasi yang memang diperlukan untuk melihat seperti apa perbaikan-perbaikannya. Kemudian terbesar juga pada make, yaitu proses. Baik manufaktur maupun petani pada tahapan proses memiliki resiko yang tertinggi, dikarenakan ketika proses yang dilakukan rusak atau salah, sangat berpengaruh terhadap hasil roast bean atau ground bean yang dihasilkan. Oleh karena itu, ada penelitian menyatakan bahwa pasca panen kopi sangat berpengaruh terhadap hasil mutu kopi. Seperti itu. Kemudian, ini adalah luaran yang direncanakan, yaitu jurnal internasional, Pertanika Journal of Social Science and Humanities. Ini adalah Scopus Q3. Capaiannya adalah sementara sudah submit sama sedang review juga. Kemudian yang kedua, proceeding pada konferensi internasional sudah mendapatkan LOE, full paper, kemudian akan dipresentasikan tanggal 4 Agustus ini. Ini ada beberapa dokumentasi karena penelitian ini remote dalam artian dari hulu hingga hilir, sehingga perlu diskusi mulai dari pihak KUB atau kelompok usaha bersama, kemudian pihak pelaku yang ada di hilir juga, kemudian para petani juga. Sehingga kita dapat melihat resiko terbesar, intinya kalau dari hasil penelitian ini adalah pada petani, itu adalah level yang harus ditangani terlebih dahulu, terutama dalam mitigasi, yaitu pada proses make-nya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Desi penyampaian hasil penelitiannya.
Monggo ini langsung kami serahkan kepada reviewer, mungkin mau langsung Ustadz Fajar Pramono dahulu atau Ustadz Danila? Nggih. Pertama saya ucapkan selamat ya pada timnya Bu Devi ya. Kemudian yang kedua dari judul ya Bu ya. Nggih, Pak. Kaitannya panjenengan megang mata kuliah apa Bu Devi? Kalau kaitannya dengan judul, saya juga memegang mata kuliah manajemen rantai pasok, Pak. Oh, berarti apa ini? Titik singgung atau korelasi relevansinya antara judul dengan mata kuliah yang panjenengan ampu? Relevansinya sangat bersinggungan erat karena ini juga manajemen resiko pada rantai pasar agroindustri kopi, sehingga dari keilmuan yang saya miliki, saya bisa menerapkan bagaimana proses penelitian ini berlangsung. Hanya luarannya Bu, mestinya buku ajar. Kayaknya PKPT itu ada kewajiban ya buku ajar itu. Coba dicek. Kalau kemarin kok Eman ini Bu, enggak dikasih buku ajar. Saran saya nanti luarannya coba dipertimbangkan buku ajar. Karena satu judulnya itu sesuai dengan mata kuliah yang panjenengan ampu. Enggak ada kaitannya dengan buku ajarnya. Itu kemudian yang kedua mitra ya, Dr. Muhammad Fuad Surosoyo. Itu kepakarannya atau relevansinya dengan penelitian itu apa? Dan kontribusinya ya, kontribusi dalam penelitian ini apa? Jadi beliau merupakan pakar dalam bidang ilmu manajemen agroindustri. Beliau juga sudah banyak publikasi di Scopus, kemudian juga beberapa yang terindeks lainnya. Sehingga kemudian untuk perannya, pertama dalam perencanaan penelitian, kami berdiskusi dengan beliau, yang awalnya tuh sebenarnya salah satu targetnya bisa langsung ke UTM, kemudian bisa melihat juga bagaimana kondisi agroindustri kopi di sana, tetapi dikarenakan kendala pandemi, sehingga belum bisa ke sana, komunikasinya hanya secara online atau virtual saja. Kemudian juga beliau memberikan arahan terkait publikasi atau isinya, serta terutama pada metode AHP, karena ketika metode AHP memang perlu masukan saran dari pakar yang di luar pelaku, seperti itu. Ya. Berarti sisi proses penelitian cukup signifikan ya, kontribusi peranan dan kontribusi beliau. Oke, Pak. Publikasi terutama sih. Oh, terutama publikasi. Oke. Nanti soal isi Pak Barwi ya, boleh juga nanya satu pertanyaan untuk substansinya Pak Barwi ya. Hanya saya nanti pemancingnya aja. Hasil penilaian, penelitiannya Bu. Oke. Dari yang sepanjang sebelum melakukan penelitian, sesudah penelitian, kira-kira apa yang didapatkan baik sisi teoritik maupun sisi praktisnya. Monggo. Oke. Untuk hasil penelitian yang dari segi praktisnya, bahwa sebenarnya banyak petani yang belum teredukasi, terutama pada proses pasca panen. Di beberapa daerah, di beberapa kota sudah ada kelompok usaha bersama, tetapi sayangnya kalau dilihat dari Ponorogo sendiri yang terdekat, belum memiliki KUB, di mana tidak ada yang mewadahi dari petani itu sendiri, mulai dari edukasi, kemudian pengawasan, sampai adanya fasilitas roastery. Sedangkan untuk di Tulungagung, Trenggalek, kemudian yang sudah besar, beberapa kopi yang sudah besar, dia memiliki KUB. Sehingga dapat dilihat resiko terbesar adalah pada pihak petani. Kalau petani sendiri pasca panennya tidak benar, tidak baik, itu sangat berpengaruh terakhir ke mutu kopi. Kemudian pada manufaktur didapatkan risiko tertinggi nilai RPN, risk priority number, juga pada proses make, di mana make yang dilakukan oleh manufaktur adalah untuk
roaster, kemudian sampai grinding, sampai ke produk akhir. Itu juga berpengaruh karena pihak yang meroster harus tahu apakah yang diinginkan ke arah light, medium, dark, atau misal kalau pengen yang hasilnya fruity, bahasa-bahasa mutu di kopi yang saya sebutkan, mohon maaf. Jadi kalau pengen dapat yang fruity seperti apa, kalau pengen dapat freshnya seperti apa, bitternya seberapa. Nah, staff atau bagian yang meroster itu juga harus sudah terlatih, di mana masih terbatas untuk bentuk SDM. Sehingga intinya nanti yang dilanjutkan bentuk mitigasi lebih difokuskan pada petani yang memiliki resiko tertinggi. Ampun, Bu. Halo, Pak Parwi. Oke, Pak. Pak Parwi. Pak Parwi. Ya. Ada nggak yang ingin ditanyakan? Satu aja. Setelah ini langsung ke Bu Rila. Oh, ini menyalahi aturan saat ini. Enggak. Enggak. Santai aja. Saya hanya ingin bertanya sedikit, Bu Devi. Substansinya loh ya, bukan yang lain. Iya. Ini dengan kira-kira untuk rantai pasok kopi antara di Ponorogo dengan di Trenggalek itu peluangnya besar bagaimana? Bu Devi. Oke, terima kasih Pak Parwi atas pertanyaan. Sebenarnya kopi Ponorogo itu sudah baik dari segi mutu. Kalau yang memang benar-benar dari awal dari pasca panen petani, karena pada tahun 2018 ketika berdasarkan literatur ya, berdasarkan data, ketika dilombakan di tingkat internasional mereka juga memiliki tempat di sana gitu dari mutu kopinya. Tetapi untuk kelembagaannya dalam artian yang menaungi dari kelompok petani ini masih kurang di Ponorogo, Pak. Seperti yang tadi saya sebutkan, untuk di Trenggalek, di Tulungagung, dia sudah memiliki KUB, kelompok usaha bersama. Dan memang mayoritas KUB yang besar, yang bisa menaungi petani dari awal, mulai dari pembibitan sampai terakhir menjadi roast-bean, adalah yang mendapatkan pendanaan dari pihak luar eksternal. Contohnya di Tulungagung, dia kenapa sangat baik, mulai dari hulu sampai hilir, dia mendapat pendanaan dari BI, Bank Indonesia. Tetapi kenyataannya kalau di Ponorogo belum sampai seperti itu. Dan berdasarkan hasil wawancara, beberapa pernah diusahakan dibentuk kelompok tani kopi, tetapi tidak bisa berjalan. Ini selesai, Pak. Jadi jalan berapa lama periode, terus mereka buyar gitu. Itu memang yang perlu diperhatikan dari sisi level petaninya, khususnya misal kalau kita nanti fokuskan ke Ponorogo, inginnya seperti apa, terutama membentuk kelompok tani kelembagaan yang dapat menaungi mereka hingga bisa mendapatkan biji kopi yang berkualitas. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Bu Devi. Terima kasih Pak Parwi. Ya. Terima kasih. Rata andek terus. Monggo Bu Rila. Waran sama Baik, sebenarnya sudah banyak tadi yang disampaikan oleh Ustadz Fajar maupun beberapa yang disampaikan Bu Devi terkait dengan konfirmasinya. Ada beberapa hal juga yang perlu kami tanyakan, karena ketika kami lihat di borang capaiannya Bu Devi, kalau tidak salah capaiannya ada 2, yaitu Jurnal Internasional Q3 yang ketika kami baca itu di laporannya masih draft. Tapi tadi ketika di presentasi sudah submit gitu. Jadi sebenarnya posisinya bagaimana Bu Devi? Enggak, baru submit Bu 2 hari yang lalu. Jadi memang waktu itu kan buatnya tanggal lebih dulu. Oke, enggak. Kalau untuk seminar internasionalnya baru Agustus ini ya? Tanggal 4. Oh iya, saya sepakat dengan Ustadz Fajar tadi, buku ajar gitu. Jadi mungkin nanti kalau ini bisa dilanjutkan mungkin dengan tema yang mirip untuk pengajuan PKPT Hibah Dikti, ini sangat potensial sekali menurut saya, dan perlu untuk misalnya luaran-luaran itu mungkin bisa ditambahkan gitu. Kalau untuk dikti biasanya tidak cukup untuk luaran
wajib saja, tetapi bagaimana kita juga memaksimalkan luaran-luaran tambahan begitu. Jadi nanti sebisa mungkin ketika ini juga diajukan ke Dikti dengan mungkin tema yang serupa gitu, hal itu perlu untuk nanti menjadi perhatian terkait dengan luaran gitu. Termasuk juga saya tidak menemukan atau saya kelewat mungkin ya terkait dengan kalau tadi sudah dijelaskan sebenarnya peran mitra, tetapi nanti mungkin di laporan atau mungkin nanti ketika mengajukan proposal PKPT itu peran mitra harus secara jelas dan secara detail itu memberikan kontribusi dalam proses penelitiannya juga. Jadi tidak sekedar pada luarannya gitu. Karena PKPT ini kan bagaimana kita belajar ke perguruan tinggi, tim peneliti mitra sehingga nanti bisa kita terapkan di tempat kita. Jadi dalam prosesnya itu harapannya beliau tidak hanya monitoring gitu, tidak sekedar monitoring tetapi terlibat secara penuh bagaimana dalam proses penelitiannya juga begitu. Itu nggih Bu Devi. Kemudian untuk SPTB ini mungkin nanti bisa diberbagi hal-hal kecil tapi kebetulan ini masih internal tapi mungkin ini nanti juga perlu menjadi perhatian, nomor kontraknya belum dituliskan misalnya, hal-hal kecil seperti itu menjadi perhatian karena kalau di Dikti ini mungkin nanti akan tidak diterima dan lain sebagainya ya. Kemudian ada beberapa penggunaan anggaran sama sebenarnya masukan saya dengan ke Pusat Parwi tadi terkait dengan honorarium gitu. Karena jika itu dialihkan kan karena luaran Bu Devi kan baru 2 gitu untuk jurnal internasional dan juga seminar internasional. Jadi mungkin nanti kalau bisa untuk jurnal nasional jika memungkinkan, kemudian untuk Haki tadi atau mungkin untuk buku ajar gitu. Jadi beberapa honorarium yang memang seperti sekretaris dan itu bisa di backup oleh peneliti menurut saya itu bisa dialihkan begitu karena masih ada waktu sebenarnya monggo karena kita lagi-lagi tadi untuk harapannya luaran dari hibah internal ini banyak begitu. Kemudian juga di ATK misalnya nanti perlu didetailkan penggunaannya karena sampai berapa ratus ribu tetapi untuk apa dan lain sebagainya karena RPAB, rekapitulasi penggunaan anggaran itu beda dengan SPTB. Kalau SPTB kan jumlahnya langsung sekian gitu. Kalau di RPAB itu mungkin nanti pengalaman untuk hibah dikti ya, nanti RPAB itu harus lebih detail. Misalnya 200.000 ini untuk kertas, untuk apa dan lain sebagainya gitu. Secara umum itu nanti harapan kami luarannya nanti mungkin bisa ditambahkan jika anggarannya masih ada gitu Bu Devi. Terima kasih kami kembalikan. Afwan, Bu Rila boleh bertanya? Yeah. Kalau misal apa namanya ingin submit tapi di jurnal yang dari kemitra apa ya ke universitas yang mitra itu boleh atau tidak? Sebisa mungkin sebenarnya yang eksternal ya, artinya yang bukan dari kita dan juga mungkin bukan dari mitra gitu, sehingga nanti karena kalau untuk laporan BKD juga nilainya akan berbeda Bu. Oh enggak, syukuran. Tapi mungkin kira-kira masih lebih baik kalau ya, masih lebih baik, ya betul. Di Trunajaya daripada di Unida. Iya, karena betul. sudah Sinta 2 kebetulan yang di TI apa namanya agrointeknya UTM gitu. Karena nanti jadi menilainya di kepangkatan kan dari antum. Dari dari Unidanya. Yeah. Oh, iya. Karena tapi kalau kebetulan untuk laporan mitra berarti dari sisi ininya mengurangi beliau. Ya. Nggih, syukron. Apa-apa.